Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa ya Allah insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kenapa? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa mana'a aktsarul mu'tazilati wasyaikhu Abu Hamid al-Asfirayini Tawayani wal Ghazali wa ibnu Daqiqil Aidi. Wa mana'a lan nyegah sapa aksarul mu'tazilati akeh-akeh kaum mu'tazilah. Wa Syekhu Abu Hamid lan Syekh Abu Hamid al-Asfirayani atau al-Isfirayani wal Ghazali lan Imam al-Ghazali wa ibnu Daqiqil Aidi lan Ibnu Daqiq al-Aidi. Ma laisa mumtani'an li ta'alluqil ilmi bi adami wuqu'ihi. Ma ing perkara kang mohal, ayil muhala tegese ing perkara kang mohal, alladzi ya mohal laisa kang ora ana apa alladzi ora ana iku mumtani'an dadi kacegah. Dadi kacegah li ta'alluqil ilmi karena dadi gumantungane utawa keterkaitane ilmu bi adami wuqu'ihi kelawan ora anane waqi'e utawa realitane kahanane mumtani. Ai manau tegese padha nyegah sapa kabeh sing disebut mau al mumtani'a ing perkara kang den cegah, kang dadi kacegah li ghairi ta'alluqil ilmi krana ora anane gumantunge ilmu. Li annahu li dhuhuri imtinaihi lil mukallafina la faidata fi talabihi minhum. Li annahu krana temusne kelakuan iku li dhuhuri imtinaihi krana jelase ketidakmampuane mumtani utawa muhal lil mukallafina kaduwene wong mukallaf iku la faedata ora ana jenis faedah iku maujud fitolabihi ing dalem oleh nuprih muhal minhum saking mukallafin. Wa ujibalan den jawabi apa bi anna faedatuhu iku ikhtibaruhum. Wa ujibalan den jawabi apa bi anna faedatuhu kelawan temen setuhune faedae taklifu bil muhal iku ikhtibaruhum jajal mukallafin. Hal ya'khuduna fil muqaddimati fayatarattabu 'alaiha as-sawab aula. Hal ya'khuduna ana ta padha mengambil utawa njupuk ngalap sapa mukallafin fil muqaddimati ing dalam pira-pira kawitane memulai fayatarattabu mongko dadi urut-urut alaiha atau terlahir atau rottaba makna asline ya apa urut tartib runtut. Makna mafhume berarti fayatarot tabu 'alaiha apa as-sawab. Fayatarot tabu mongko dadi pantes hasil 'alaiha ing atase mutaqaddimat muqaddimat apa as-sawabu ganjaran. Aula utawa ora fal iqab
amal mumtani li ta'alluqi ilmillahi bi adami wuquhi fat taklif bihi jaizun wa waqi'un ittifaqan. Fal iqabu tumuli yatarattabu 'alaiha al iqab. No. Ai fayatarattabu aula utawa ora layak huduna. Maksudnya di sederhanane kalimat aula utawa ora padha ngalam sapa mukallafina fil muqaddimat fayatarattabu mongko dadi hasil utawa pantes alaiha ing atase muqaddimat apa al-iqabu tatrapan atau hukuman efek daripada tidak ittikhadul fi'li bi amril muhal. Amal mumtani li ta'alluq ilmillahi bi adami wuquhi fat taklifu bihi jaizun wa waqi'un ittifaqan. Amal mumtani anapun utahi perkara kang kacegah li ta'alluqi ilmillahi krana dadi gumantunge ngelmune Allah bi adami wuquhi kelawan ora anane tumibane mumtani fat taklifu mongko utawi oleh merdi-merdi bihi kelawan mumtani iku jaizun wenang wa waqi'un lan yaiku fakta ittifaqon kelawan mufakat. Wa mana alan nyegah sapa mu'tazilatu Baghdad wal amudi yu al muhalalidati aidunal muhalli ghairi ail muhal tegese muhalidatihi maring zate muhal dunal muhali dudu sakliyane muhali ghairihi maring sakliyane muhal. Kemarin menjelaskan tentang masalah ya juzu taklifu bil muhali mutlakon. Boleh-boleh saja, jaiz. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu yang mustahil menurut akal pikirannya awake dhewe. Boleh-boleh saja Allah subhanahu wa ta'ala mentaklif atau memerintahkan sesuatu yang menurut akal kita itu mustahil atau menurut akal kita itu tidak bisa dikerjakan baik secara aklan au adatan. Inilah ngono ya. Semisal satu contoh ini. Wingi tentang masalah perintah yang diterima oleh dalam satu kisah Quran di mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan dengan tongkatnya untuk memukul laut atau melemparkan tongkat kemudian nyata berubah menjadi ular. Dalam riwayat-riwayat kisah dinyatakan bahwa pernah Nabi Musa mendapat perintah ketika melawan para pesihir Fir'aun untuk melemparkan tongkatnya kemudian nyata menjadi ular. Ini kan satu perintah yang muhal ya. Bagi akal kita, apalagi akal akademik, akal kontemporer sekarang, akal modern, sesuatu yang tidak sesuai dengan perhitungan ini akan menjadi sesuatu yang mustahil atau nihil, tidak mungkin. Tapi bagi dia Allah yang memiliki, ya mungkin saja. Lawong Musa ya duweane Allah, ula duweane Allah, terus tongkat ya gadahane Allah.
Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memerintahkan atau memanfaatkan menggunakan itu sebagai apa, bebas. Sekalipun menurut akal kita itu mustahil. Oh, mosok ngono, gak masuk akal itu, urofat itu. Padahal itu mukjizat ya. Kalau bagi akal kita kan, oh nggak masuk itu. Sesuatu semacam ini dapat kita pahami. Sebagai contoh wingi kae, bahwa sepeda motor Supra CC-ne 110 ngetrek munggah neng gunung itu adalah sesuatu yang mustahil kalau apa adanya, tidak ada variasinya. Tapi kemudian akalmu mampu merenovasi, menvariasi sepeda Supra tersebut, diganti bane sing merontol-merontol gede, kiri diganti monoshock, iso ngetrek ngok, akhirnya iso ngetrail ya toh. Secara analisis sederhana akal, sepeda motornya sendiri itu bukan diperuntukkan untuk ngetrek neng gunung. Tapi toh fakta nyatane ono pit sing ngetrek nong gunung, Supra-Supra, wong. Oh, berarti sing duwe Supra, ya sakarepe dhewe arep divariasi sesuai dengan keinginannya. Lah bumi langit saisine termasuk nabiku ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Karena itu milik Allah, maka Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak untuk melakukan segala sesuatu, ya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Ketika kita menerima perintah itu, maka sekalipun akal tidak mampu merealisasikan, cukup diterima. Adapun hasil, wallahu a'lam. Paham? Iki berarti kita adil berpikir di dalam berlogika, kita adil. Logika antara seorang pemilik dan yang dimiliki. Sesuatu yang dimiliki yo bebas sesuai karepe sing duweni. Kan adil iki ya. Lah awake dhewe neng pit Supra sak karepe dhewe oleh. Ha kok Gusti Allah neng bumi langite pangeran dhewe kok gak oleh sak karepe dhewe, awake dhewe. Lucu ya. Itu berarti ya juzu at-taklifu bil muhalimut takon. Wa mana'a akan tetapi aksarul mu'tazilah wa Syekh Abu Hamid wal Ghazali wa Ibnu Daqiq al-Aid ini tidak memperbolehkan secara mutlak, tapi ma al-muhal laisa mumtani'an li ta'alluqil ilmi bi adami wuqu'ihi. Perintah yang muhal ini, mereka tidak memperbolehkan. Yang mumtani'an li ta'alluqil ilmi bi adami wuqu'ihi, sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan ilmu, tidak ada keterkaitannya dengan ilmu yang bisa menjadi wuku, pakai menjadi fakta. Wah, don seru tenan nih kampanye nih. Yuk ket main ora leren-leren. Nah, seru tenan nih. Gawe tim rombongan kampanye ngono ya. Keren ya. Gawe grup ngono ya Kang ya, apik ya. Seru. Lah iki tidak diperbolehkan. Kalau dilihat dari sisi bukan pemiliknya, tapi ta'alluqil ilmi bi adami wuqu'ihi, maka mereka beralasan kenapa sesuatu yang mukhal itu tidak boleh dibebankan kepada makhluk atau kepada hamba, kepada seseorang. Itu tidak ada faedahnya kamu memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Itu tidak ada faedahnya.
menurut pendapat yang aksarul mu'tazilati wa Syekh Abu Hamid. Kalau gak mungkin, jelas-jelas gak mungkin kok dikon sia-sia kan ngono ya. Sia-sia. Tapi ada jawaban. Ini bukan sekedar urusan masalah ta'alluqil ilmi bil mumtani, tidak. Tapi di sini ada ikhtibar. Ada apa? Ikhtibar. Dijawab bahwa faedah daripada memerintahkan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, itu memerintahkan sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin itu secara akal dewi tidak mungkin itu tetap ada faedahnya bagi kita, bagi Allah yang berdoa, akon gak akon yang berdoa itu. Tapi bagi kita ada faedahnya apa? Ketika ya'khudunal mukallafun, ketika orang-orang mukallaf seperti kita ini kemudian mengambil sikap atau berusaha mencoba melakukan sesuatu yang diperintahkan tetapi mustahil ini, berhak mendapatkan as-sawab, berhak mendapatkan pahala. Mendapatkan apa? Pahala. Tapi bagi yang tidak mengambilnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, fal iqabu yataratabu alaihi, maka iqab berarti yang diuji di sini adalah kepatuhan. Apa? Kepatuhan. Kita tidak memandang dari apa yang diperintahkan, tapi memandang siapa yang memerintah. Bukan melihat apa yang harus dikerjakan, tapi melihat siapa yang memerintah untuk mengerjakan. Karena sing akon rupane Allah Subhanahu wa taala pasti bertanggung jawab atas perintahnya, ya toh. Atas perintahnya. Contoh yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa menyembuhkan orang buta dan yang lainnya pada masa dulu loh, pada masa dulu ketika menurut zaman dulu itu mustahil mukhal. Atau ketika Nabi Muhammad SAW setelah dari Isra nang Masjidil Aqsa kemudian pulang kan ditajrib atau diuji oleh orang-orang yang tidak mempercayai kalau Nabi Muhammad itu Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian ditanya tentang masalah ciri-ciri Masjidil Aqsa, tiangnya, warnanya, posisinya seperti apa, keadaannya, kan ditanya itu. Pada masa itu perintah itu diterima saja oleh kanjeng Nabi, oleh Rasulullah diterima saja. Lah ini ternyata ada wakeknya saat ini. Pada saat itu kan kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa melihat secara langsung detailnya Masjidil Aqsa. Dalam satu riwayat dengan tafsir Sawi itu kan dijelaskan Fasyara'a Jibril, kemudian Jibril membawa suatu perkara dihadapkan kepada Nabi Muhammad, ditaruh di depan kanjeng Nabi, kemudian Nabi bisa melihat secara fakta, secara wakek posisi dan keadaan Masjidil Aqsa, sehingga semua yang dijawab bisa, semua yang ditanyakan bisa dijawab langsung oleh kanjeng Nabi. Saat ini wakil itu terbukti. Saat ini wakil itu kita bisa mengambil. Oh, saya ada iso nganggo HP, browsing, ketik Masjidil Aqsa, madhep nondi, warnane opo, kubahe piye, cekrek, tes, ketok. Kita ya kan? Wa ma ja'alna ar-ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada ar-ru'ya, yaitu ilmu teknologi hologram. Teknologi hologram atau teknologi pengambilan suatu percik-percik cahaya kemudian bisa berbentuk seperti tulisan, berbentuk seperti gambar dan yang lainnya, illa fitnatal linnas. Ar-ru'ya illa fitnatal linnas, kecuali menjadi bahan uji yang bisa kita ujikan.
Berarti ya simpulannya bukan tidak ada ilmunya, tapi secara akli dan adatan pada masa itu tidak mampu dibuktikan. Suatu saat nanti akan terbukti. Nah, saya ini terbukti. Sekarang terbukti. Maka kalau melihat fakta ini, kita bisa menyimpulkan, oh benar pandangan ulama usulul fikih ya juzu at-taklifu bil muhalimut. Boleh-boleh saja Allah mentaklif hambanya dengan sesuatu yang muhal secara akal dan adat untuk dikerjakan. Contoh lagi, satu ayat, kunu kirodatan khosiin. Ketika kamu berperilaku buruk, kunu ono sopo sira kabeh ono iku kirodatan dadi ketek-ketek munyuk-munyuk khosiin sing ino-ino. Setelah manusia jauh hidup, kemudian sampai saat ini berevolusi, akalnya bertambah, jadi tambah pinter, berjalan seperti ini. Apakah mungkin teori evolusi itu mengembalikan kita menjadi homo sapien lagi? Mungkin apa tidak? Secara aklan wa adatan tidak mungkin, karena yang namanya evolusi itu berkembang menuju sesuai dengan adaptasi lingkungan. Kan ngono ya. Lah tapi kunu kirodatan khosi ini pasti berupa perintah, tapi memuat suatu sifat yang bisa difahami atau akal akumulatif dengan akal yang tidak terakumulatif. Bagaimana makna kunu kirodatan khosi ini adalah ketika kamu hanya menggunakan akal dirimu sendiri, tidak menggabungkan kecerdasanmu dengan kecerdasan orang lain. Nah ini tidak mungkin, manusia secara umum itu sudah pasti saling berkontribusi tentang masalah lain. Nah ini tidak mungkin, manusia secara umum itu sudah pasti saling berkontribusi tentang masalah tambah karena adanya komunikasi ini. Tapi ketika manusia kemudian kembali berpikir secara individual, maka kunu kirodatan khosiin. Sak pinter-pintere sampean tapi nek dhewe iku gak iso apa lah. Kunu kirodatan khosiin ini berarti menjadi watak tapi tidak menjadinya, atau ada sifat yang terkandung di situ. Itu secara teori ilmu. Mulane wa mana aksurul mu'tazilati nenggon kene malai samum tani'an li ta'alluqil ilmi bi adami wuku'ihi. Ini terjawab atau dijawab, ada yang menentang kemudian menjawab bahwa mungkin saja dan tetap boleh. Jawabannya apa? Tajribah, menguji kepatuhan, menguji ketundukan atau menguji etos kerjanya, boleh-boleh saja. Aku misalkan jadi bose alam dunia ini, saya menjadi bosnya, atau di perusahaan dunia ini saya menjadi bos. Ono karyawan-karyawan, terus tak perintah, tahun ini target laba adalah 10 miliar. Padahal modalnya tidak mungkin mencapai 10 miliar. Padahal karepku yang mau nguji tok seberapa besar etos kerja mereka yang bekerja untukku, kan ngono ya. Kalau mereka mengupayakan bertambah gigih, oh berarti mendapatkan reward sekalipun 10 miliar tidak tercapai. Tapi yang sudah putus asa, wah jelas mungkin ini mustahil. Nah, ini pecat aja, dia tidak punya etos kerja. Pecat aja lerennya, gak jelas kok. Hasil orang gue pikir carry, penting ini etos kerja, kita punya target. Nah, ngono loh. Nah, halusinasi dan imajinasi itu perlu ya, Kang. Perlu ya. Penting ya. Yang dengan bab usul fikih ngono ya penting. Yo, teman-teman berhalusinasi ini tapi berhalusinasi yang ada ta'alluqul ilmi. Misalnya nih. Sora ya. Menungsoi lah sel ya iya. Ono sel-sel ono otot-otot yo. Kalau kita pengen hidup yang lebih lama, 1000 tahun umpamanya, bisakah kita meremajakan sel setiap 40 tahun sekali? Bisa enggak?
Kita menciptakan suatu teknologi yang bisa mengganti sel-sel. Di nggawe jantung buatan, terus nggawe lambung buatan, nggawe apa-apa buatan, rusak, belek sidik ganti, rusak, belek sidik ganti, 40 tahun ganti. Itu kan namanya ta'aluk al-muhal li ta'aluk bil ilmi. Muhal, tidak mungkin saat ini. Kan tidak mungkin saat ini ya. Saat ini tidak mungkin kita berbicara hidup 1000 tahun. Tidak mungkin. Tapi andai kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, ya kita hanya berusaha saja secara teori kesehatan, memahami anatomi tubuhmu. Hasil dan enggak ya wawahu alam nantinya. Tidak tahu hasilnya nanti seperti apa. Tapi kita bisa berimajinasi, tapi yang ada ta'alukul ilmi. Paham? Ya sekalipun nggak menjadi nyata, tapi ada imajinasi yang berhubungan dengan ta'alukul ilmi. Selain kulit sekian puluh tahun itu menjadi keriput, penyebab keriput ini apa? Selain usia, misalkan ngono. Oh ternyata dikarenakan zat apanya yang mulai berkurang, yang diproduksi oleh apa, misalkan ngono. Lalu terus diremajakan itu, atau disuplai, atau diobati, atau diekstrak, mengekstrak suatu bahan, dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian bisa menjadi remaja kembali. Bisa saja secara ta'alukul ilmi, sekalipun saat ini mustahil. Nah itu tantangan, itu apa? Ya memang Allah menantang itu, menantang untuk membuktikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kekuasaan ya Allah Subhanahu wa taala. Sing iman tambah imane, sing ra iman yo tambah le ora iman kan ngono. Terusane. Yes. Malah kadung tak terangno. Wa mana'a mu'tazilatu Baghdad wal amudi al muhalli dzatih duidzat. Wa mana'a sapa Imamul Haramain kaunahu ing anane al muhal ayil muhal li tegese perkara kang muhal yakni lho muhal yakni li ghairi ta'alluqil ilmi krana tanpa ana keterkaitan dengan ilmu lima maring perkara sabak iku matluban den suprih kalau sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu maka tidak mungkin diperintahkan. Leren. Cek ono kampanye. Nggih, monggo sekenten kampanye nih, Bos. Ayo, mlebu rene, Pak. Ora yo. Ora yo. Kampanye apa yo? Melu ngono lho. Melu nggo montor iki lho, ngene. Tekan atuh. Terus ke? Nah. Aimana tolabu min kibali nafsihi. Aimana tegese kacegah apa tolabuhu mencari sesuatu yang muhal min kibali nafsi saking diri pribadine awak dhewene maklub dari makhluk sendiri. Ail istihalatihi tegese krana mustahile matlub. Fahya mongko utawi sing mau anas apa ya? Anas padha anas apa? Istihalah. Aindau ing dalam mungge nafas iku maniatun kacegah min tolabi sange katupre muhal. Dihilafia kelawan bedani istihalah alal qauli ing atase qaul asani kang kaping pindho fahtalafa kama qala al musannif ma'khudan la hukman secara makhud, secara pengambilan realista, bukan la hukman, bukan secara hukum. Ya, makanya ngene. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu pasti memuat ilmu. Memuat apa? Memuat ilmu.
Berarti perintah itu tidak boleh muncul min kibali nafsi, tidak boleh muncul dari pemikiranmu sendiri, enggak, tidak boleh muncul dari pikiranmu dewi, harus melalui perintah, karena perintah itu yang ada disebabkan krono ada ta'alluqul ilmi tadi. Seperti perintah kunu kirodatan khosiin tadi kan ada ta'alluqul ilminya, ada keterkaitan dengan ilmu. Berbeda ketika kamu mentaklif dirimu sendiri dengan sesuatu yang muhal. Misalnya nih, muhal ya, jagong meneng dalam sekejap tukul suwi langsung aku sama mabur terbang. Muhal kan? Atau ini, aku membaca satu ayat tertentu, ono watu, terus aku membaca ayat tertentu, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza batustum jabbarin, jebrot, ambiar. Tapi ranggowo pukul, ranggowo apa? Ranggowo tok pukul ora, tapi nggo tangan, jebret. Memaksakan diri terhadap sesuatu yang muncul dari dirimu sendiri itu tidak boleh. Memaksakan diri memunculkan sesuatu dari dirimu sendiri itu yang tidak boleh. Nah, ini yang dilarang dalam bab takhayul itu salah satunya. Karena itu tidak ada ta'alluqul ilminya. Lalu sampean delok film Naruto. Karena gue langsung teko anteng rai sobah. Kamu tak kunci kok ini. Ini jenengannya kan memaksa saya untuk melakukan sesuatu dari saya sendiri, untuk saya sendiri. Yang tidak mungkin saya lakukan sendiri. Kan tidak mungkin. Mungkin tak? Mungkin tak, Kak? Mungkin tak? Nah, ini yang namanya aimana atau labu min kibali nafsihi. Tidak boleh kamu itu memaksa dirimu melakukan sesuatu atas dirimu sendiri yang muhal. Kalau perintah dari penciptamu ya tidak masalah, karena dia yang bertanggung jawab, sedangkan dirimu tidak mampu bertanggung jawab atas perintah yang muhal. Maka ketika kamu memerintahkan dirimu sendiri harus berbasis dengan ilmu. Disitulah pentingnya ada memahami tauhid dengan ilmu, sehingga kamu tidak terjebak dalam bab takhayul. Paham? Mudeng lah. Paham ya? Aku meneng wae, terus tiba-tiba mabur tanpa ilmu. Aku memaksa diri sendiri wiridan sing suwiwi 10 mabur ngiwon nengen mobat mabit per set mabur. Bisa lah, bisa tak? Gak iso ya, bisa lah, ora iso. Kamu pengen mabur ya pesawat, kamu harus ta'alluqul ilmi. Kamu meneropong Masjidil Aqsa, tidak bisa. Enggak, Nabi dibantu Jibril dengan ar-ru'ya kok. Dibantu Jibril dengan handphone. HP ini malaikat Jibril. Nah, kita juga sama dibantu itu loh, ada alat bantu yang bisa menjadikan kita itu menembus keterbatasannya Dewi. Nah, ini namanya sesuatu yang muhal secara akal pada masanya kita, mungkin tidak mustahil di masa mendatang karena ada ta'alluqul ilminya. Tapi kalau tidak ada ta'alluqul ilminya, ini tidak boleh memaksa dirimu sendiri karena itu adalah kesia-siaan atau tidak ada gunanya. Paham? Paham tenan ya? Ya wes, usul fikih gambarannya koyo ngene iku. Lawuruda sighatit tolabi, bukan munculnya sighat tolab, bukan berlakunya kalam tolab. Kalau sekedar kalimat perintah saja boleh. Kowe mabur yo, ngono ki boleh-boleh saja, sekedar akon ngono lho.
sekedar akon boleh, dengan kalimatnya itu boleh, kalimatnya. Tapi realitanya kamu tidak boleh memaksa dirimu sendiri melakukan sesuatu yang mukhal atas dirimu sendiri. Kowe dewe akon kowe dewe melakukan sesuatu yang mustahil, atau kamu berharap sesuatu yang mustahil terjadi pada dirimu sendiri. Misalkan kowe jagong meneng cot meneng ae, atau kowe maca kalimat tertentu apa jenis mantra-mantra, terus nanti di bawah kasur akan muncul uang 10 miliar. Kowe wiridane iki. Ngalamun iku nglindur. Namanya nglindur, tidak ada ta'alluqul ilminya di situ loh. Kecuali ada ta'alluqul ilminya ngene. Bapakmu wong sugih, ya toh? Iya toh? Ada ta'alluqul ilminya, bapakmu wong sugih, mbok yasinno. Wis angel matine. Balik mati-mati, diobatke ngentek-entekke duit, dikon sehat ya ora iso. Yasin no. Oh, apa khurafat Yasin. Mamane ngono ya. Yasin no. Lah ini ada ta'alluqul ilminya, mesti ada targetnya, ada target tertentu. Wah, muga-muga lek diparingi gampang sedo kapundhut kanthi husnul khotimah. Setelah itu kamu mendapatkan warisan. Ada objek yang kamu harapkan dulu kan, maksudnya entah dengan model seperti apa nanti hasilnya, tapi ada objek yang bisa diharapkan loh. Tapi kalau kamu mengharapkan sesuatu yang nihil, tidak mungkin loh. Ini orang usul fikih mikir waras loh, ada berpikir waras. Jadi tidak meninggalkan ilmu, orang ninggal no ilmu, orang ninggal ke ilmu. Ilmu tidak boleh ditinggalkan, adab juga sama. Kayak mau aku maca apa jenenge? Utawa godhong. Tak nih ijazah benek kowe metik godhong iso dadi duit. Maksudnya ora metik godhong dadi duit, tapi kowe dadi wong sing adol godhong gedang. Nah, iki godhong gedang tok petiki, tok suwek-suwek terus dadi duit tok dol kan ngono ya. Mestine kan ngono mikire ya. Tapi nek terus wiridane tok waca, terus kowe metik godhong tok gawa nang SPBU nggih bayar, ya tetep godhong, gak mungkin dadi duit. Tapi kudune dirubah sik dadi duit, didol sik kan. Nah, itu harus ada ketika menerima wuruda sighati tolab. Ada sighati tolab yang kita terima atau kata perintah yang kita terima. Itu kita harus bita'alluqil ilmi. Ojo dengan buta, tapi harus dengan ta'alluqil paham. Jadi sampai nek maca Quran atau menerima hadis atau ada kalimat perintah, itu tidak semua ditelan mentah. Ada yang metafor, ada yang perlu dikaji, tapi harus dikerjakan. Karena apa? Ikhtibar sekalipun belum mungkin secara faktual saat ini, memang belum mungkin, tapi bisa saja terjadi. Nah, nek terjadi wis bar aku mati kan tidak ikut menikmati, ya ora masalah. Lah emangnya nopo nek kowe gak menikmati, apakah merugikan orang lain? Kan ya enggak, biasa wae kan ngono. Ya apa-apa ngono lho. Tidak masalah, kita berkontribusi dalam ilmu, kemudian kita tidak ikut memanfaatkan, kan tetap kita hidup yo, tetap awake dhewe urip. Jare kan nenggono apa kae jenenge hadis kae kan, idza mata benu adama ing qata'a amaluhu, ketika orang itu sudah mati wafat, maka terputuslah 3 perilaku amal yang masih bermanfaat bagi dia, kecuali 31. Apa? Pertama, sodakotin jari yatin, kontribusi kita terhadap satu materi yang bisa dimanfaatkan terus menerus, tanah diwakafke untuk kebaikan, sampean gawe bendungan, sampean gawe dalan dijariahno, digratisno, atau sampean sugih gawe tol dalan ditukoni wong larang-larang lemah digawe tol terus do wong liwat-liwat gratis. Nah ini jariah ya. Nah ini kemanfaatannya kembali kepadamu idza mata, ketika nyata kamu sudah mati.
Lah wong mati kok iso entuk manfaat iki? Kan saya pikir. Berarti setelah mati itu hidup nah kuwi. Soalnya wong mati kan gak iso entuk manfaat apa-apa. Sing iso manfaatkan wong urip toh. Mestine korelasinya bukan ketika kamu mati maka kamu mendapatkan pahala, kan enggak itu mestinya. Ketika kamu sudah nyata mati berarti mestinya kamu hidup kembali. Lah ketika kamu hidup kembali ini atau dihidupkan kembali ini, ya tiga-tiganya ini bermanfaat kepadamu. Kalau saat kamu sudah mati, kalau saat kamu mati sendiri, ya enggak ngomong gue mati kok. Nah, wih, gambaran sederhana nih. Nah, ini lawuru dasikhotit tolabi. Bukan sikhotnya, bukan. Kalau sikhotnya boleh-boleh saja, kalimat perintah yang mukhal. Tapi pelaksanaannya tetap harus ta'alluqul ilmi. Paham? Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya apa? Lahu li ghairi talabihi falam yamna'hul imam kama lam yamna'hu ghairuhu fa innahu waqi'un. Nah itu loh, saya tak mungkin mau. Kama fi qoulihi ta'ala kunu qiradatan khosiin. Kunu ana sapa sira kabeh ana iku qiradatan dadi kethek-kethek khosiin sing ino-ino yang hina-hina. Mungkin tidak manusia itu berubah menjadi kera lagi atau berubah menjadi kera, mungkin enggak? Sampai lo wong lakoni elek terus berubah dikutuk menjadi seekor kera, mungkin enggak? Sekalipun genetiknya itu identik, enggak mungkin ya. Sekalipun secara genetik itu identik kan tetap enggak mungkin. Yang mungkin bersifat seperti kera itu piye sifatnya individual, sekalipun dia berkomunitas tapi dia tidak atau sulit untuk bekerja sama dengan komunitas yang lain. Sedangkan kita secara suku dan bangsa sekalipun berbeda, kemungkinan untuk saling bekerja sama itu bisa. Contohnya wong Indonesia ra iso gawe mobil, tuku mobil. Akhirnya ono sing gawe tapi ono sing tuku sidane payu ngono ya. Ben dhewe ono sing gawe gedang goreng sederhanane wis, ono sing gawe gedang goreng. Terus ono sing dengan kerja sama yo. Kerja sama. Lah ini tidak qiradatan khosiin, tidak menjadi tapi kera. Nah, mereka sekalipun sama-sama cari makan tapi tidak berkontribusi. Ono sing nandur gedang, terus ono sing adol pupuk wit gedang, terus ono sing ngolah lahan perkebunan gedang, tapi munyuk kabeh ono ora? Nggak ada, hanya mencari saja dia, yo. Tapi manusia tidak. Ning bisa mempunyai sifat qiradatan khosiin. Dia menguasai segala sesuatu dengan nafsunya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu mungkin. Maka kunu qiradatan khosiin ini bermakna sifat. Mana apa? Jadilah kamu itu kera-kera yang hina. Nah, kamu berpikir individual tadi, tidak bisa bekerja sama kayak nggak mungkin nandur gedang, gawe perkebunan gedang sendiri nggak mungkin. Kecuali nenggon ceritane bukune langgeng kayak ono. Monyet munyuk gawe perkebunan terus ono apa jenenge? Apa kura-kura ono kancil kan buku cacah buku cerita anaknya ono, tapi kan bukan itu kuru qiradatan khosiin. Jadi manusia itu suatu saat nanti akan menjadi kera, kamu dikutuk menjadi kera atau dikutuk menjadi batu. Yo kak ngono modele maksudnya gitu loh. Bahasa kias. Karena kita harus ada ta'alluqul ilminya di situ. Ada ta'alluqul ilmi. Jadi tidak ada takhayulnya. Lah, saat ini karena kita ada ta'alluqul ilminya, maka harus terbukti melalui ilmu. Secara akademik keilmuan tidak mungkin manusia itu berubah menjadi kera. Sekalipun ada ayat kunu qiradatan khosiin tapi bersifat seperti kera. Nah, sok nek toko-toko menungso ada yang dikutuk menjadi kera. Nah,
Mungkin saja terjadi karena kita berbasis ilmu itu hadis terus berkembang. Karena berkembang, mungkin saat ini tidak, suatu saat nanti kan ngono ya. Ini namanya ilmu, karena ilmu berkembang itu tadi. Mula bab fikih yang ngono kan, bab fikih juga harus ada perkembangan, harus ada apa? Perkembangan seharusnya. Untuk mengawal peradaban ini harusnya ada. Paham? Betul ya? Kunu kirodatan wasin wal imamu waroda bima qala fima nasaba ilal fima nusiba ilal ash'ari min jawazi taklif bil muhali fahakahul musonef bisaqaihi walau tarakahu wa dzakarul imam ma'aman dzakarahu fil qul asani kama fala fi syarhil minhaj fatathul isyarah ila ikhtilafil ma'khad al maksud lahu wal haqqu wuqu'ul mumtani bil ghairi la bidzat wal haqqu utawi hal haqqu iku wukuul mumtani itu mibane perkara kang dadi kacegah bil ghairi kelawan sesuatu sing lintu sing lain la bidzati dudu kelawan zate ama wukuut taklifi bil awal fali annahu ta'ala kallafa as-saqalaini bil iman faqala wa ma aksarun nasi walau harasat bi mu'minina famtana imanu aksarihim li ilmihi ta'ala bi adami wukuhi wa dzalika minal mumtani li ghairi. Ikut tadi kan pandangan secara ilmu, secara ilmiah yang berupa bukti konkret fakta yang bisa kita lihat. Yo, tak ini secara tauhid piye, mestinya kan seharusnya bisa diterapkan juga secara tauhid. Yo, beda. Sederhana nih ini. Ketika Kanjeng Nabi mengajak Abu Jahal dan Abu Lahab untuk beriman kepada risalah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kira-kira Gusti Allah pirsa ora? Dan seberapa banyak orang yang nanti akan mengikuti Kanjeng Nabi? Kira-kira Gusti Allah pirsa ora? Kalau Gusti Allah tahu, kenapa masih Gusti Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dijalankan? Wis cetha, kuwi gak mungkin iman, ora usah mbok dakwahi. Loh kok Kanjeng Nabi tetap dakwah? Itu Quran ini ya. Wa ma aktsarun nas walau harasat bi mu'minina famtana imanu aktsarihim li ilmihi ta'ala bi adami wuqu'ihi. Sudah fakta bahwa Allah tahu itu tidak akan terjadi. Tapi kenapa tetap diperintah? Lah, mumtani ini bil ghair la bidzat. Mumtani itu bil ghair la bidzat. Maka sekalipun di situ diperintahkan sesuatu yang tidak mungkin untuk dihentikan. Contohnya, tidak mungkin seluruh insan manusia ini apik kabeh ora mungkin. Atau di daerah yang katulistiwa ini awan terus, tidak mungkin. Atau kamu dakwah kepada orang yang jelas-jelas ditentukan oleh Allah benar-benar tetap menjadi kufur, dia tetap tidak beriman sekalipun ada fakta dan bukti, dia tetap tidak beriman. Ini Gusti Allah ya nek Gusti Allah ngerti lah apa ndak akon dakwah barangan ngono ya. Kan iman karo ora ya innal huda hudallah, tapi kok Gusti Allah ndak akon perintah barang. Akon perintah dakwah barang. Lah secara tauhid bagaimana? Lah ini iman, namanya apa? Nah, iman itu satu bentuk kepercayaan, keimanan. Maka di sini mumtani bil ghair la bidzat. Fali annahu ta'ala kallafas saqalaini bil iman. Sesuatu yang sakolain, sesuatu dua yang berat, yaitu satu adalah iman. Iman itu abot, Kang. Iman itu ora gampang. Wong iman itu ora gampang loh. Iman itu tidak mudah. Kalau tidak benar-benar mendapatkan hidayah, iman itu tidak bisa manusia itu. Karena ada ilmu tadi. Karena ada ilmu. Misalkan ini. Seumpama penolakan terhadap wong syariat menolak wahdatul wujud.
Tapi bisa saja nanti secara pemikiran, ilmu, filosofi kalimat, dia akan terjebak juga. Selain ini, alam semesta ini wujud ada, berarti harus ada yang membuat, harus ada yang menciptakan. Adanya sesuatu yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Nah sekarang, yo ono sing gawe, ono sing digawe, ono sing gawe, ono sing digawe. Pertanyaannya, alam ini tercipta dari apa? Bukan dari kapan, tapi dari apa? Kalau kamu mengatakan tercipta dari selain Allah, berarti pada saat alam ini belum tercipta wujud seperti ini, ada satu entitas selain Allah. Musyrik tak gak? Tauhid ora? Lalu wahdaniyah itu yang ada ya hanya Allah. La ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Selain Allah kan tidak ada. Tapi ketika kamu menyatakan bahwa alam ini tercipta dari sesuatu yang lain, tercipta dari selain Allah, cara syariat fikih harusnya begitu. Materi yang menjadi alam ini bukan Allah, bukan sesuatu yang tercipta dari, tapi dari sesuatu yang lain. Kalau dari sesuatu yang lain berarti ada sesuatu yang menyertai Allah. Padahal karena Allah wala syai'a mahu. Allah ada dan tidak ada yang membersamai. Berarti harusnya tidak ada materi lain selain zat Allah. Ayo. Kamu syariat menolak wahdatul wujud. Iso. Tauhid Musa. Piye, ayo. Mau menolak aku, piye, Sisil? Bisa enggak? Padahal dalilnya harus karena Allah wala syai'a mahu. Allah harus mitrun tunggal ijen ganjil, tidak boleh ada selain Allah. Nyatanya alam tercipta. Kalau alam tercipta, otomatis tercipta dari Allah itu sendiri atau tercipta dari selain Allah. Ayo. Makhluk tercipta dari Khalik atau tercipta dari selain Khalik. Kalau tercipta dari selain Khalik, berarti ada sesuatu yang membersamai Allah yang menjadi bahan untuk diciptakan jadi alam. Kamu juga terjebak di sini. Ayo, ayo, kok pikir ya? Gimana? Ketemu? Secara akli ketemu ya? Secara akli ketemu. Tapi secara adatan, ya memang bisa. Memang bisa. Kowe nggawe lawang, tapi lawang tersebut tercipta bukan dari dirimu, tapi tercipta dari sesuatu selain dirimu. Tapi toh nyatanya DNA kita dengan DNA tumbuhan hampir ada yang kesamaan. Oh, yuk. Berarti lawang juga bagian dari dirimu. Oh. Karena ada kesamaan. Tapi laisa kamislihi syai'un. Gusti Allah tidak ada yang menyamai. Bingung. Ini ad-dahsyatu wal khiyarah. Uangnya saya pinter ya saya bingung. Kalau saya pinter kalau saya bingung. Orang malah saya penak ya lah. Uang saya pinter kalau saya bingung. Malah nabi rasa pinter-pinter. Malah kebingungan. Tapi nek bodoh, ya ming seneng-seneng toh. Tapi tidak mendapatkan kenikmatan ilmu. Tapi nek kowe memahami wahdatul wujud, bahwa segala sesuatu tercipta ya memang dari Allah itu sendiri. Memang tercipta dari Allah itu sendiri. Kalau kamu menyatakan itu secara syariat, kamu batal. Secara syariat kamu batal. Karena adanya entitas yang tercipta dari yang disembah. Harusnya kalau beribadah itu sesuatu yang lain menyembah kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain menghamba kepada sesuatu yang lain. Kalau entitas yang berupa makhluk ini tercipta dari Al-Khaliq, maka bagaimana cara menghambanya? Bagaimana cara beribadahnya? Oh, batal secara syariat. Secara fikih batal itu. Tapi secara tauhid sah. Ayo Arabi. Maka tidak bisa dipisahkan.
antara syariat, antara makrifat, antara iman, Islam, ihsan tidak bisa dipisah, tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu pisahkan, kamu paradok, ketemu sesuatu yang tidak ketemu titik temunya, tabrakan kabeh. Nah, itu padha dengan iku mau. Wa ma aksarun nasi walau harasat bimu'minina. Manusia itu akan banyak pula yang tidak beriman, sekalipun kamu itu semangat mengajak manusia untuk beriman, tapi kamu harus menyatakan fakta kebenaran. Kamu secara keimanan harus berkata jujur, harus berkata secara benar, sekalipun orang akan mengingkari dan Allah tahu bahwa orang akan ingkar. Nah, inilah di sini berarti disebut wajibil wujud itu ya mutlak bil qahar. Gusti Allah yang wajib wujud pasti adanya itu bersifat memaksa, berkehendak. Makanya kita harus bisa memahami. Nah, adewe kaya sing tadi, paradok tadi, tidak iman, Islam, ihsan, ini kok sampean pisah terus sampean pikir sendiri-sendiri, maka akan jadi benturan. Contoh ini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa, kenapa Allah menciptakan malaikat? Nah, ini pemikiran imtina, ini namanya. Pemikiran yang terhalang, berpikir tapi terhalang. Bukan berpikir yang normal, tapi itu berpikir yang terhalang. Seharusnya Allah mewakilkan atau memerintahkan kepada malaikat, justru karena malaikat itu harus diperintah dan sang pencipta harus memerintah. Itu menunjukkan kekuasaan atas yang lain, kekuasaan al-khaliq atas al-makhluk, kekuasaan pencipta atas yang diciptakan. Padha karo ngene, anek kowe iso mlaku, napa kowe numpak mobil? Ya sak karepku tuh, aku arep mlaku tak numpak mobil sak karepku. Kok kamu malah melarang saya naik mobil? Wong mobil-mobilku kan ngono lho kasarane. Ini kan kita kadang berpikir adil terhadap diri sendiri, tapi tidak berpikir adil saat kita berhadapan dengan fakta Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbil Alamin. Nah, ini namanya imtina, pemikiran yang terpisah, pemikiran yang tercegah, terhalang. Ya kayak Islam, iman, ihsan, pedot buyar akhirnya. Buyar mesti tidak nyaman, kepinterannya, kepandaiannya tidak menjadikan kamu nyaman. Orang ngerti akhirnya. Lah, aku numpak mobil bukan berarti karena saya tidak bisa jalan dan saya butuh mobil, belum tentu, karena saya menguasai cara mengemudi mobil. Makanya aku numpak. Tapi aku berhak mengganti mobil ini dengan mobil yang lain, dan saya berhak mengendarai mobil mana saja yang saya miliki. Bebas loh. Saya berhak memerintah dan saya berhak ngegas, ngerem sakarepku dhewe. Niki musiae kersane Gusti Allah, apa yang dikehendaki Gusti Allah atas segala sesuatu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Gusti Allah menguasai segala hal. Nah, itu justru dari bukti itu tadi, bukan justru malah menjadi Gusti Allah Maha Kuasa nopo Gusti Allah dadak gawe malaikat barang iso cabut nyawa dhewe. Nopo kok dadak lewat malaikat? Kok dadak ono malaikat membagi rezeki loh. Ini bukan cerita tentang masalah malaikat bersayap, bukan, tapi menunjukkan qahar. Allah Maha memaksa dan berkehendak, sehingga kita harus berpikir antara yang menguasai dan yang dikuasai. Paham? Nah, itu wal haqqu wukul muntandik bil ghair la bidzat. Jadi secara ilmu apa ngene iki jenenge alam sing nyoto ini yo masuk bener. Secara tauhid yo kita menerima. Jadi nggak bingung. Kadang Islam, iman, ihsan dipisah-pisah dhewe. Kadang syariat, makrifat, thariqat, hakikat mbok bisa-bisa karepe dhewe. Lho, itu marake akhirnya tarung ngono lho. Akhirnya marake
gugup dhewe, bingung karepe dhewe. Jadi dikenepi nek ngaji. Sementara semono sik lanjutane nganti tekan mburi, ya lanjutane nganti tekan mburi iku padha karo sing tak terangke. Nek diwaca Arabe tok, ya engko ning ora paham, tapi wong maca Arabe tok. Yang jelas keterangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.